Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelambar beli buah, apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga sehat selalu ya. Baik, Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah berjumpa lagi dalam video pembelajaran Ustazah Tiah. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda yang solih dan solihah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ustazah mohon izin mengingatkan Ananda semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan banyak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa untuk terus berolahraga. Semoga Allah berikan kesehatan dan kelancaran untuk kita semua dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, karena ini bulan suci Ramadan, Ananda yang solih dan solihah, jangan lupa perbanyak amalan ibadah sepanjang Ramadannya ya, seperti mendirikan qiyamul lail atau sholat tahajud, sahur dan berbuka, sholat berjamaah, membaca Al-Quran atau buku wafa, dan bersedekah, serta masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang bisa Ananda yang solih dan solihah lakukan, seperti sholat duha dan juga beristighfar. Semangat ya Ananda yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 2, kemarau. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu Ananda yang solih dan solihah mengetahui cara mengukur berat benda menggunakan alat ukur satuan tidak baku dengan benar. Yang kedua, Ananda yang solih dan solihah mengetahui tata cara menghemat penggunaan air dengan benar. Sebelum menyimak pembelajaran berikutnya, pastikan Ananda yang solih dan solihah sudah mandi, sholat duha, menyiapkan alat tulisnya, serta lembar kerja tematik hari ini. Dan jangan lupa siapkan semangat dan niat untuk menuntut ilmu hari ini agar Allah mudahkan dalam proses pembelajarannya. Jika mendengar kata kemarau, apa yang Ananda yang solih dan solihah pikirkan? Coba sebutkan. Ya, benar sekali. Sulitnya mendapatkan air ya. Selain itu, ya, keadaan panas di siang hari yang luar biasa. Baik, Ananda yang solih dan solihah, tahukah kalian kemarau disebut juga dengan musim kering? Nah, di musim kemarau ini biasanya jarang turun hujan, sumur menjadi kering, dan tumbuhan menjadi layu atau mati. Lalu bagaimana ya cara kita agar tidak kehabisan air di musim kemarau? Ada yang tahu Ananda yang solih dan solihah? Ya, benar sekali, dengan cara menghemat air. Nah, kita akan melihat aturan yang dibuat Rafa dalam menghemat penggunaan air di musim kemarau. Yang pertama, Rafa selalu mematikan keran yang sudah selesai digunakan. Yang kedua,
Rafa menggunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalanan di sekitar rumahnya. Yang ketiga, Rafa selalu menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari. Yang terakhir, saat mencuci piring, matikan keran terlebih dahulu dan hidupkan kembali saat akan membilas piring. Nah, anak yang sholih dan sholihah, itu beberapa aturan yang dibuat Rafa saat menghadapi musim kemarau agar tidak kehabisan air bersih. Nah, aturan yang dibuat Rafa bisa kita terapkan juga ya anak yang sholih dan sholihah, agar ketika musim kemarau datang, kita sudah siap menghadapinya dan tidak kehabisan air bersih. Setelah membuat aturan dalam menghemat air, Rafa akan mencoba mengukur sebuah berat benda. Tahukah Ananda yang sholih dan sholihah, benda ada yang berat dan ada juga yang ringan loh. Sebuah benda dapat dibandingkan beratnya. Benda yang ukurannya besar biasanya lebih berat, dan benda yang ukurannya kecil biasanya lebih ringan. Rafa akan mengukur benda menggunakan alat ukur satuan tidak baku. Yang dibutuhkan yaitu gantungan baju, kantong plastik, kelereng, dan juga benda yang akan diukur. Yang pertama, Rafa mengambil sebuah gantungan baju dan digantungkan pada sebuah tiang. Lalu, Rafa mengambil 2 buah kantong plastik yang berwarna bening. Selanjutnya, Rafa mengaitkan 1 kantong plastik di sebelah kiri dan 1 kantong plastik di sebelah kanan. Selanjutnya, benda yang akan ditimbang Rafa masukkan ke kantong plastik sebelah kiri, dan kelereng Rafa masukkan pada kantong plastik di sebelah kanan. Maka hasilnya akan seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Rafa sudah mengukur benda yang ada di dapur rumahnya dan mendapatkan hasil yang terdapat pada tabel di atas. Yang pertama yaitu piring memiliki berat sama dengan 6 butir kelereng. Yang kedua, gelas memiliki berat sama dengan 4 butir kelereng. Dan yang terakhir, sendok memiliki berat sama dengan 2 butir kelereng. Benda manakah yang paling berat? Nah, kita lihat pada tabel hasil timbangan. Yang paling banyak jumlah butir kelerengnya. Ya, benar sekali. Yang paling banyak adalah 6 butir kelereng. Berarti benda yang paling berat adalah piring. Selanjutnya, benda manakah yang paling ringan? Ya, kita lihat jumlah butir kelerengnya yang paling sedikit, yaitu 2 butir kelereng. Berarti benda yang paling ringan adalah sendok. Selanjutnya, Rafa akan mengurutkan dari benda yang paling ringan, yaitu ada sendok, gelas, dan yang terakhir piring. Nah, alhamdulillah anak yang sholih dan sholihah, kita sudah selesai mempelajari materi hari ini. Silakan Ananda pelajari dan dipahami ya. Baik, tetap semangat anak yang sholih dan sholihah dalam menjalankan ibadah puasanya. Ustazah memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.